Oke, Om Swastiastu. Om Tiang, Swastiastu. oke. Dari kalkulasi Tiang merasakan nggak enak badan itu tanggal 24 Juni. Kalau Tiang lihat-lihat dari referensi COVID, dia ditarik 5 hari ke belakang. Nah, Tiang infected-nya itu kira-kira tanggal 19 Juni. Waktu itu Tiang ada di atas kapal, Tiang nginep di kapal ada 5 harian, Tiang nginep di kapal. Nah, waktu itu di kapal memang diadakan rapid test antigen untuk semua kru, termasuk Tiang juga, dan semua negatif. Jadi saya lalainya di sana karena saya melihat semua kru negatif, termasuk saya mulai lepas masker. Di situ salahnya. Nah, infected sampai Tiang balik ke Jakarta tanggal 21, Nike masih negatif tesnya. Tapi tanggal 23 kok nggak enak, mulai nggak enak 24, 25 Tiang rapid test antigen 2 garis. Nah, dia nggak babi-bu lagi, yang langsung memutuskan diri untuk isolasi mandiri. Yang parah yang Tiang alami adalah demam. Tiang juga sudah selesai vaksinasi 2 kali. Terus demamnya ini berlarut-larut ada sekitar 4 sampai 5 malam. Tapi ada 2 malam yang di tengah-tengah itu yang puncaknya itu demamnya agak parah sampai berkeringat seperti demam berdarah. Karena Tiang pernah merasakan demam berdarah, jadi untuk demam COVID ini relatif lebih ringan daripada demam-demam berdarah. Kemudian Tiang selalu kontak tiap hari dengan dokter, selalu report tiap pagi, siang, sore kondisi Tiang, kemudian dikasih obat yang sesuai lah menurut dokter. Kalau itu yang Tiang rasakan. Setelah demam mulai berangsur-angsur Tiang membaik. Sampai saat ini Tiang rasa Tiang sudah kembali normal. Cuman PCR yang menyatakan negatif belum Tiang lakukan. Tapi Tiang sudah selesaikan isolasi mandirinya. Pertanyaan berikutnya. Baik Pak Ketut, berarti intinya tidak boleh lalai ya Pak, walaupun kita sudah vaksin. Ya itu dia. Oke, mungkin kesempatan ini Tiang mau sampaikan sedikit mengenai menambahin sedikit tip tentang bagaimana menghadapi isoman. Yang mungkin banyak orang di dalam masa isolasi mandiri itu yang berat dihadapinya adalah memanage kesendirian. Karena kalau kita isolasi mandiri kan kita di kamar, habis itu di makanan persis seperti orang di penjara jadinya. Nah, kalau itu menjadi satu faktor yang memberatkan, maka dia nambah-nambahin persoalan, sudah demam, kayak stres lagi gitu. Jadi yang sampaikan di sini, memanage kesendirian itu perlu dipelajari. Jadi yang sampai di beberapa grup WhatsApp yang sampaikan bahwa isolasi mandiri ini kayaknya perlu dilakukan drill di dalam keluarga. Sehingga setiap anggota keluarga itu nggak kaget lah kalau suatu saat dia harus masuk isolasi mandiri. Kalau Tiang misalnya menyiasati karena Tiang sering bepergian sendiri, di hotel sendiri, jadi Tiang nggak ada masalah. Malah Tiang habiskan masa-masa isolasi itu dengan baca novel, Tiang tetap berkomunikasi, bahkan Tiang tetap sibuk, Tiang masih tetap kerja walaupun memang tidak maksimal. Tapi itu perlu dilakukan untuk killing time. Kalau tidak nanti kita bisa overthinking. Bahaya sekali kalau kita terus melamun, overthinking, kenapa saya begini, kenapa saya begitu. Kemudian berdoa itu penting. Tapi yang bahaya itu adalah overpraying. Kebanyakan berdoa bisa ini juga membuat kita jadi drop malah. Nah, hati-hati itu. Itu yang Tiang mau sampaikan. Barangkali berguna buat yang lain. Baik Pak Ketut, selanjutnya saya tanya ke Bu Heni. Silakan Bu Heni. Selamat pagi sahabat semua. Terima kasih moderator dan MC. Pengalaman pertama ketika saya terpapar
COVID-19 itu benar-benar COVID yang pertama, kita tidak tahu gejala awalnya seperti apa, kondisi fisik kita juga seperti gejala demam biasa. Awalnya saya mengeluh 3 hari itu demam turun naik. Kebetulan di rumah ada alat termometer, jadi saya pantau terus 3 hari itu. Oh, ini seperti demam biasa gitu ya. Nah, obat yang pertama saya minum biasanya memang sedia obat seperti paracetamol. Cuma saya berusaha cari yang herbal karena side effect-nya takut ke ini yang lain ya. Waktu itu saya coba minum kelapa hijau untuk meredakan demam, tapi ternyata tidak efektif juga. Kebetulan 3 hari berikutnya itu kita ada pelantikan pengurus Prajaniti. Saya pernah keluhkan masalah ini juga sama Ola, gimana ya kalau misalnya Mbok masih tetap demam, bisa datang atau enggak, karena waktu itu benar-benar kita tidak tahu puncaknya awal COVID-19 ya. Ternyata setelah pelantikan itu, saya masih demam turun naik. Kebetulan ditambah lagi sama mual dan pusing, gitu ya. Hari keempat, saya masih tetap bertahan dengan minum kelapa hijau dan minum pereda demam. Kemudian suami saya, karena kita satu rumah, dia mendengar parau suara saya, seperti ada sesuatu yang mengkhawatirkan gitu. Setelah itu, dia bilang, ini harus segera ke rumah sakit. Karena nafas kamu sudah berat sekali gitu. Kondisi saat itu saya masih tetap bertahan, di mindset saya tetap feeling saya hanya flu biasa. Berjalan dengan seiring waktu, bukannya makin membaik, kondisi makin parah. Mau tidak mau, suka tidak suka, suami saya langsung melarikan saya ke RS terdekat. Dari situ saya di UGD melakukan semua cek kesehatan dari ronsen, EKG, cek darah dan sebagainya. Hasil rapid test saya dinyatakan reaktif. Saat itu PCR, swab PCR tidak ada yang 1 atau 2 hari hasilnya keluar. Harus tunggu 3 sampai 5 hari. Kondisi makin mengkhawatirkan, saya dimasukkan ke ruang isolasi. Karena rumah sakit Hermina di Galaksi itu untuk khusus ibu dan anak dan tidak ada ruang ICU, saat itu makin mengkhawatirkan. Saya disuruh cari rumah sakit yang ada ICU-nya. Ternyata itu adalah gejala awal puncaknya dari COVID. Rumah sakit di Jabodetabek agak penuh, jadi agak susah katanya. Dokter yang merawat saya juga agak menyerah. Bagaimana ini Bu, kalau misalnya tidak ada ruang ICU? Saya diskusi sama suami, langsung kontak teman saya, kebetulan beliau yang bantu, akhirnya saya dapat dilarikan ke RSUD Cengkareng. Jadi benang merah yang bisa kita tarik dari pengalaman saya ini, karena memang COVID waktu itu masih perdana ya, kita tidak tahu, begitu demam, ada suami saya ternyata dicek juga berbarengan sama saya, dia OTG, dia ada yang dirasakan hilang indera penciuman dan perasa. Nah itu kita baru searching, nah bodohnya kita baru searching gejala-gejala awal COVID ya seperti itu. Kemudian setelah hasilnya keluar ternyata swab saya hasilnya negatif. Tapi saya sudah di
larikan ke RSUD Cengkareng, dan di sana hasil swab PCR-nya saya dinyatakan positif. Nah, nanti mungkin dokter yang berkompeten bisa kasih masukan bagaimana bisa ada 2 hasil yang berbeda, sementara kondisi saya dinyatakan harusnya memang positif, tapi hasil dari yang di rumah sakit sebelumnya ternyata saya negatif. Begitu Mbak Cici. Terima kasih. Baik, dan selama Anda terpapar itu untuk respon dari keluarga seperti apa ya? Bu moderator, mohon maaf masih di mute. Ya, silakan. Baik Bu Heni, setelah mengetahui Anda terpapar itu reaksi dari keluarga atau teman terdekat itu seperti apa ya? Oh begitu. Ya, terima kasih Mbak Cici. Gimana ya kalau mau diceritain itu mungkin bisa jadi kita bikin jadi sedih. Saya masuk di RSUD Cengkareng itu butuh perjuangan. Suami saya langsung kontak person yang minta bantu untuk carikan ruang ICU. Kebetulan dia ada koneksi di rumah sakit tersebut. Saya diusahakan bisa masuk, walaupun awalnya di ICU saya dicampur dengan pasien yang hemodialisa. Sambil menunggu ruang ICU saya dipersiapkan. Begitu saya terdiagnosa suspek COVID, suami saya lapor ke RT, ya kan, di perumahan itu. Tapi saat itu COVID itu dianggap aib. Jujur, orang pada takut lewat rumah saya. Mereka kalau mau keluar itu harus muter. Takutnya virusnya itu ada di rumah. Saya termasuk orang yang tertib. Saya di rumah. Kebetulan saya udah pensiun udah lama. Saya jadi di rumah aja. Saya mikir, dari mana saya bisa terpapar virus COVID ini? Ternyata usut mungkin carrier dari suami saya. Karena di kantor suami saya ternyata ada beberapa yang suspek juga. Dan suami saya juga OTG. Jadi ya seperti itu, kita berdua ternyata terpapar. Saya dirawat di RSUD Cengkareng. Itu masuk ICU sekitar kurang lebih 8-19 hari. Hasilnya memang luar biasa. Itu mukjizat mungkin dari Tuhan, saya bisa melalui itu semua. Seperti yang tadi Pak Wakil Wali Kota cerita, dari Pak Guntur cerita, bagaimana rasanya kita sebagai suspek COVID, yang terpapar COVID, itu semua memang kita lalui dengan berat sekali. Saya diisolasi sendiri di ruang ICU, hanya mengharapkan dari dokter dan pasien yang, suster yang visit untuk mengecek kesehatan saya. Tapi ada beberapa dokter juga yang takut. Jadi dia cuma buka pintu aja tanya, bagaimana Bu kondisi saat ini? Hanya seperti itu saja. Kemudian memang dilalui itu dengan berat ya. Selama saya 1 bulan lebih dirawat di rumah sakit, komunikasi hanya by WA saja dengan suami dan keluarga. Jadi untuk proses menjalani masa perawatan COVID itu benar-benar tidak mudah. Setelah keluar dari ICU, saya di ruang perawatan benar-benar bercampur dengan pasien yang lain. Ada yang lebih dari 2-3 bulan dirawat di rumah sakit. Saat itu kondisi benar-benar membuat kita down juga. Karena ada pasien yang mau kabur, ada yang pasien mau bunuh diri, ada yang mau terjun dari jendela. Itu luar biasa membuat saya down. Bersyukur saya mendapat perawat, ada kebetulan orang Bali yang dapat pelatihan COVID. Dia yang merawat saya dengan intensif. Dia juga yang mensupport saya, Mbok harus kuat, Mbok pasti sembuh.
Setiap malam saya berusaha japam semampu saya. Dengan harapan kalau misalnya memang saya dikasih umur panjang, saya akan tidak melupakan jasa para nakes yang sudah berjuang demi menyelamatkan nyawa orang lain, sementara dia jauh meninggalkan keluarganya juga. Setelah saya dinyatakan sembuh, ternyata ujian berikutnya suami saya OTG kembali. Jadi suami saya 2 kali OTG. Semoga dengan sharing ini bisa dari para narasumber dokter yang bisa kasih masukan untuk kita akan lebih tegar lagi untuk menghadapi ujian ini. Demikian Mbak Cici. Baik Bu Eni, terima kasih. Sebentar kita mau berfoto dulu dengan Pak Wakil Wali Kota dulu. Silakan Pak Ola. Ya, mohon maaf. Sepertinya Pak Wakil Wali Kota sudah keluar dari talk show karena beliau juga ada acara yang sangat padat sekali setelah ini. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator. Silakan. Baik, terima kasih Mbak Ola. Selanjutnya saya masih akan bertanya kembali ke Pak Ketut Guntur. Untuk Pak Ketut Guntur, respon orang-orang di sekitar Anda seperti apa ya Pak, terutama keluarga, teman dekat, dan waktu Anda di isoman juga itu seperti apa? Apa saja yang diterima selama isolasi? Iya, mungkin karena saya mengalami kejadian ini baru terakhir-terakhir ini ya, artinya kawan-kawan di sekitar kita itu sudah pada aware dengan penyakit ini, dengan wabah ini. Jadi relatif saya nggak mengalami banyak masalah. Di keluarga juga saya sudah pernah sih semacam diisolasi seperti itu. Jadi waktu COVID di awal-awal tahun lalu, saya pernah keluar kota, pulang-pulang keluar kota, saya diisolasi. Jadi saya latihannya di situ. Nah, sekarang kemarin saya menghadapi seperti itu, saya tetap berkomunikasi. Jadi penting sekali kita tetap berkomunikasi dengan kawan-kawan untuk mengatakan apa situasi kita. Jadi mereka memberi support, terutama bos saya yang di Singapura, dia support saya betul dengan dengan oke, kamu jangan mikirin pekerjaan dan sebagainya. Jadi itu kemudian teman-teman juga, apalagi di tempe ini, wah pada ngirim makanan dan sebagainya. Jadi saya happy banget, bukan? Saya merasa sangat diperhatikan. Mungkin itu juga membuat saya jadi semangat. Jadi obat-obatan yang sebagai katalisator untuk kesehatan itu jadi bekerja dengan baik. Itu aja Mbak. Berarti isolasinya di rumah sendiri ya Pak ya? Ya, saya diisolasi di rumah sendiri. Memang saya mempersiapkan kamar saya untuk memang suatu saat begitu. Jadi saya well prepared lah ceritanya. Baik Pak, kondisi Bapak sekarang bagaimana Pak untuk kesehatan yang sekarang? Kalau dibilang persis normal seperti sebelum sakit, ya mungkin agak beda. Sekarang saya kalau aktivitas agak banyak, masih sering merasa capek. Jadi itu aja. Mungkin saya perlu hari untuk mengembalikan stamina saya. Tetap olahraga ya Pak, dengan olahraga teratur, jaga kesehatan, minum vitamin tetap. Iya. Sore-sore pakai yoga lagi. Betul Bapak, untuk mengatur pernafasannya itu bagus sekali Bapak. Saya kasih mungkin narasumber yang lain nanti waktunya. Baik, oke. Terima kasih Pak Ketut dan Bu Heni. Waktu saya kembalikan lagi ke Bu Putu Laura. Silakan Mbak Putu Laura. Baik, terima kasih. Sepertinya penjelasan langsung dari Pak Ketut Guntur juga dengan Bu Heni sangat jelas ya, kita lihat dan kita dengar langsung dari beliau, dan ini merupakan suatu informasi yang bagus sehingga nanti suatu saat pun kita bisa sharing dengan rekan kita, saudara kita gitu ya, bahwa masa-masa ini memang masa-masa yang sulit untuk pada saat kita nanti suatu saat misalnya bila ada dengar informasi ada teman atau saudara yang terpapar COVID gitu. Tapi bagaimanapun juga tetap harus semangat ya. Jadi
melalui itu dengan ikhlas saja dulu gitu ya. Dan juga pastinya dukungan dari orang-orang tercinta maupun juga teman-teman dekat itu penting. Tadi informasi yang dapat dari Pak Guntur juga bagus bahwa jangan pernah berpikir untuk stres gitu. Oh, saya sendiri, saya kok kayaknya beban sendiri gitu ya. Jadi memang benar-benar harus dipikirkan bahwa kita bisa melaluinya bersama-sama. Dan bahkan Pak Ketut Guntur juga sudah menginisiasi sendiri bahwa memiliki tempat untuk isolasi mandiri. Itu sangat bagus sekali ya. Jadi pihak keluarga juga tidak direpotkan terkait itu. Dan kepada Mbak Heni juga saya pribadi turut prihatin, Mbak Heni ya. Mbak Heni telah melalui masa-masa itu, tapi salut banget ya. Kalau nggak salah 1 bulan lebih ya Mbak Heni ya di rumah sakit, dan saya sendiri juga memantau melalui sosial media beliau gitu. Nah, begini, awalnya saya bukan tipikal orang yang senang sekali melihat sosial media dengan orang yang menunjukkan penyakitnya atau bagaimana gitu ya. Tapi pada saat saya melihat Mbak Heni pertama kali itu, di pikiran saya cuma di masa itu yang sakit pun dia masih bisa menyebarkan semangat kepada orang lain. Bahkan dia menunjukkan dia semangat untuk bisa melalui masa-masa itu dengan baik. Saya anggap itu masa-masa kritis ya Mbak Heni ya, karena Mbak Heni udah selangnya sana-sini ya waktu itu ya. Mungkin kalau perhatikan di sosial media beliau, bahkan saya melihat itu, mohon maaf ya, agak mengerikan gitu ya. Tapi Mbak Heni mampu untuk bisa melewati masa-masa itu karena semangat untuk Mbak Heni cepat sembuh. Nah itu yang paling penting gitu ya. Dan saya yakin di sekeliling Mbak Heni juga pasti banyak orang-orang tercinta yang memberikan semangat, terutama suami pastinya gitu ya. Tapi 1 bulan lebih pada masa itu dengan, mohon maaf, Mbak Heni juga ada komorbid kan ya, dan juga Mbak Heni juga bisa melalui 1 bulan lebih itu sangat-sangat benar-benar salut saya gitu Mbak Heni, dan semoga Mbak Heni selalu diberikan kesehatan ya Mbak Heni ya beserta keluarga.